Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan reliabilitas tes retest, ya. Reliabilitas tes retest. Nah, perlu diketahui bahwa tes retest ini adalah salah satu jenis reliabilitas yang menunjukkan konsistensi item antar waktu. Biasanya kalau reliabilitas alpha Cronbach itu adalah konsistensi antar item. Jadi sejauh mana item-item saling berkonsistensi, ya, saling berkonsistensi. Item A nyambung dengan item B secara skor, ya, secara skor. Nah, kalau tes retest reliability ini adalah pengetesan dua kali berulang, ya, tes pertama dan tes kedua, gitu ya. Jadi bagaimana menguji suatu instrumen dua kali, ya, apakah pengukuran pertama dan yang kedua hasilnya cenderung sama. Nah, itu namanya tes retest, ya. Jika cenderung sama hasilnya, maka alat ukurnya bagus, konsisten. Secara reliabilitas itu konsisten. Nah, jika korelasinya rendah, ya, yang pertama dan yang kedua, maka konsistensinya buruk atau reliabilitasnya jelek, seperti itu, ya. Nah, nanti kita akan lihat, ya. Jadi gampangnya, simpelnya, logiknya adalah korelasi tes pertama dan tes kedua. Gampangnya gitu, simpelnya begitu. Bagaimana tes pertama berkorelasi dengan tes kedua. Simpelnya begitu, cuma teknik yang akan kita lakukan tidak menggunakan korelasi biasa, tapi ada rumusnya, ya. Rumusnya itu berbeda, gitu ya. Nah, rumusnya itu disebut dengan intra-class correlation, ya. Oke, kita akan mulai dulu contoh alat ukur yang akan kita uji. Nah, alat ukur yang akan kita uji adalah alat ukur screening mental health, ya, screening kesehatan mental. Nah, screening mental health. Nah, ini sudah kita catat, ya. Ini skor setiap itemnya sudah ada di sini semua, dan juga kedua tes sudah ada semua, gitu ya. Nah, untuk screening mental health ini, ya, item-itemnya ini kan mental health kan banyak domainnya, kan. Ada depresi, anxiety, ya, ada somatoform, ada macam-macam lah. Semua domain ada di sini. Nah, artinya ini kan domain-domain yang berbeda. Nah, ini kan tidak bisa ditotalkan, tidak bisa digabungkan, gitu, karena gangguan mental kan beda-beda, tidak bisa ditotalkan, digabungkan, seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau cari alpha Cronbach daripada alat screening ini, itu dalam logika itu tidak mungkin, tidak masuk akal, gitu ya. Kenapa? Karena bagaimana kita mau konsistensikan antar item sementara di dalamnya itu domainnya beda-beda, kan nggak masuk akal, ya kan? Artinya untuk jenis alat ukur yang seperti ini tidak cocok menggunakan reliabilitas alpha Cronbach, tidak cocok melihat konsistensi antar item. Yang cocok adalah melihat konsistensi antar waktu, apakah setiap item konsisten, gitu ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kalau alat ukur ini konsisten, artinya apa? Artinya ketika orang mengisi screening, maka dalam waktu sekian hari kemungkinan keadaannya sama, gitu ya. Itu juga bisa diasumsikan atau diinterpretasi demikian. Nah, jadi reliabilitas tes retest adalah satu-satunya cara supaya alat ukur ini punya informasi reliabilitas. Tidak ada cara lain, gitu ya. Oke, kita akan mulai satu persatu. Bagaimana cara melakukannya? Nah, yang pertama, kita akan mencoba melakukan tes retest dengan satu domain dulu, yaitu domain depresi, ya, domain depresi dulu. Kita lihat tes retestnya. Caranya di scale reliability analysis. Kemudian, nah, kita reset dulu, ya, kita reset dulu. Kita masukkan di sini rata skor depresinya. Nah, rata skor depresinya, kemudian rata skor depresi yang tes kedua, yang retest. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan dulu.
raratanya, ya. Rata skor tes dan rata skor retest. Kita masukkan ke kanan. Seperti itu. Udah. Kita akan lihat apakah rata skor depresi tes pertama itu berkorelasi atau konsisten dengan rata tes yang kedua. Nah, caranya adalah kita klik statistik, kemudian kita klik intra-class correlation coefficient ini. Ya, ini kita klik. Ini silahkan kalau mau kalian klik nggak apa-apa, cuma yang penting adalah klik intra-class correlation coefficient. Ini juga boleh kalau mau klik correlation ini, tapi terpenting ini dicentang, ya. Kemudian model kita pilih two-way mix, ya, two-way mix. Apa ini two-way mix? Ya, ini menunjukkan bahwa dua pengetesan ini, ya, dua pengetesan ini dilakukan oleh orang yang sama. Dilakukan oleh orang yang sama dan masing-masing orang tidak tidak terpengaruh oleh orang lain, gitulah kira-kira. Ya, jadi two-way mix. Ya, ini yang kita pakai. Kemudian tipenya kita harus pakai absolute agreement, ya, absolute agreement. Kita harus pakai ini. Jadi ini caranya, two-way mix dan absolute agreement. Ya. Oke, kemudian continue. Nah, sudah, klik OK. Kita lihat outputnya. Ya, tunggu sebentar ya. Outputnya ini. Outputnya kita lihat dulu. Outputnya tidak muncul ini. Bentar ya, kita ulang lagi. Lagi loading ya. Lagi loading, biarkan dulu, kita tunggu. Kita tunggu outputnya muncul ya. Ya, ini outputnya sudah muncul. Nah, ini outputnya ya. Nah, oke. Ini adalah outputnya. Oke, outputnya. Mana yang harus kita baca pertama? Nah, itu ya. Yang harus dibaca pertama adalah bagian ini, single measures. Ya, single measures. Kita lihat di sini menghasilkan korelasi sebesar 0,761. Nah, ini adalah koefisiennya. Jadi ICC-nya tuh ini, ya. Ini dilihat dari sini, single measures, gitu ya, single measures. Ya. Ini yang dipakai, ya, bukan yang average measures. Ya. Kenapa yang dipakai yang single measures? Kita baca di sini. The estimator is the same. Ya, karena di single measures ini adalah menggunakan rumus menggunakan estimator yang sama. Ya. Dan bagaimana efek interaksi antar subjek itu sudah diperhitungkan, gitu ya. Jadi ibaratnya lebih bersih daripada error, gitu ya. Gampangnya gitulah, lebih bersih daripada error karena sudah memperhitungkan efek interaksi antar subjek di situ. Nah, dan interaksi antara tes pertama dan tes kedua, seperti itu. Nah, kalau average measures, ya, ini dia tidak memperhitungkan adanya efek interaksi, ya kan? Tidak memperhitungkan adanya efek interaksi, gitu ya, di dalam kedua tes tersebut, gitu ya. Atau bisa dikatakan errornya belum diperhitungkan lah, gampangnya begitu. Errornya belum diperhitungkan. Maka dalam laporan yang kita harus tulis adalah single measures, ya. Ini hasilnya lebih bagus ya. Ini selalu yang average measures ini pasti lebih tinggi ya daripada single measures. Atau bisa dikatakan single measures ini hasil yang lebih ketat, lebih ketat dibandingkan dengan average measures. Nah, kita gunakan yang single measures seperti itu. Nah, kita bisa lihat signifikansinya di sini 0,00 artinya signifikan. Artinya tes pertama dan tes selanjutnya berkorelasi. Gampangnya seperti itu ya. Tes pertama dan tes kedua berkorelasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian output mana lagi yang kita bisa baca? Bahkan kita abaikan. Kayak misalkan tadi ya, ini ya inter-item correlation. Nah, ini
adalah korelasi biasa Pearson antara tes dan retest. Ya, ini adalah korelasi yang biasa aja, ya, korelasi biasa gitu ya, bukan korelasi yang pakai rumus intrakelas gitu ya. Jadi ini bisa diabaikan. Nah, kemudian alfa Cronbach ini juga bisa diabaikan. Kenapa? Ini adalah alfa Cronbach antara tes dan retest. Jadi dua item itu dicari reliability-nya dengan alfa Cronbach. Ini kita abaikan. Jadi tabel ini jangan dimasukkan. Ya, ini sekalipun ada informasi alfa Cronbach, namun di sini tidak memberikan makna yang berarti dalam pengetesan tes retest kali ini, gitu ya. Jadi yang hanya dipakai adalah bagian ini dan single measures, ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara melaporkannya, ya, membuat tabel laporannya, gitu ya. Ya, ini kan lampiran, nanti tabel laporannya seperti apa nanti saya akan contohkan, gitu ya. Kemudian kita boleh lihat di sini bagaimana data yang kita analisis. Nah, kebetulan saya punya data tes pertama itu 417 orang. 417 orang. Data tes kedua tidak semua mengisi kembali, hanya 363 orang. Artinya apa? 54 exclude. Ya, exclude, sudah otomatis exclude. Nah, jadi kalau kalian melakukan tes retest, kemudian orang pertama itu lebih banyak biasanya dan mengisi kembali berkurang, itu kan umumnya begitu kan, ya kan, pastinya begitu, berkurang biasanya, karena ada halangan dan sebagainya sehingga yang mengisi kembali tidak sama jumlahnya, itu biasa. Nah, itu nggak apa-apa, dimasukkan saja, nggak apa-apa, supaya terrecord di situ, nanti dalam analisisnya sudah otomatis dia terexclude, jadi tidak perlu khawatir, gitu ya, tidak perlu khawatir. Nah, ini ya. Oke, kita akan buat lagi ya. Ini adalah tes retest secara rata skor depresi, rata skor depresi. Nah, karena skala ini atau alat screening domain depresi ini, ya, yang domain depresi ya, ini tidak hanya memberikan informasi dia ini rata skor depresi, juga memberikan informasi dia ini ada simptom depresi apa tidak. Nah, ini sudah saya kategorisasi nih. Ya, nah ini ya. Ya, ini skornya 1 ini adalah dia punya nah ini ya. Mana nih? Sebentar ya. Nah, ini ya. Skornya 1 dia punya simptom depresi, skornya 0 dia tidak punya simptom depresi. Ini sudah saya kategorisasikan pakai rumus Excel gitu ya. Sudah saya kategorisasikan. Nah, ini juga bisa kita intra-class correlation. Kita bisa intra-class correlation. Jadi, apakah pengetesan pertama dia dapat screening punya simptom, dan ketika di retest apakah konsisten dia tetap punya simptom, gitu ya, atau sebaliknya di tes pertama dia tidak punya simptom dan di tes kedua dia tidak punya simptom. Nah, seberapa konsistennya, ya kan, alat screening ini sudah sudah kita entry datanya. Nah, kita akan coba lakukan lagi tes retest, ya, scale reliability analysis. Ini kita tukar saja. Ini harus ditukar ya, harus ditukar, jangan ditambah, itu nggak bisa. Nah, kita masukkan yang tadi ya, kategorisasi depresi yang pertama. Jadi screening pertama kita masukkan, kemudian screening yang retest kita masukkan. Nah, sama semua, statistik ini sama semua, ya, intra-class correlation. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa korelasi antar item itu nggak penting ya, dalam hal korelasi Spearman atau Pearson biasa. Kita pakainya ICC atau intra-class correlation, maka centangan ini boleh dihapus, silakan, nggak ada masalah, gitu ya, tidak masalah. Nah, kita pakai intra-class correlation seperti biasa sama two-way mix dan ini absolute agreement, ya. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Ya. Nah, kita sudah lihat hasil berikutnya. Nah, di hasil berikutnya kita lihat di sini, ya. Nah, di sini terlihat bahwa screeningnya itu 0,5 ya, 0,523 ini ya hasilnya. Jadi ternyata nggak sekuat rata skor ya. Rata skor tadi kan korelasinya cukup tinggi ya, 0,7. Ternyata kalau dijadikan screening, apakah dia masih punya simptom di tes kedua, ternyata ya tetap berkorelasi sih, signifikan, tetap signifikan, artinya tetap bagus korelasi tes pertama dan tes kedua, cuma 0,52
sebenarnya levelnya itu moderate-nya itu ya nilainya moderate lah ya, nilainya moderate ya, moderate koefisien gitu ya seperti itu ya. Nah, jadi secara rata skor itu lebih konsisten dibandingkan dia dijadikan screening ya. Jadi rata skornya lebih konsisten, adapun secara screening itu dia tidak terlalu konsisten ya. Ya, tapi tetap signifikan ya, tetap bagus ya, tetap bagus gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan melihat per item. Jadi kita lakukan test retest per itemnya. Nah, kenapa dilakukan test retest per item? Karena di dalam instrumen screening mental health ini, setiap itemnya itu memiliki informasi. Ya, setiap itemnya itu bisa dijadikan alat screening. Jadi per itemnya itu sangat berharga untuk melihat konsistensinya, gitu ya. Nah, maka kita harus tahu bahwa tes retest ini bisa dilakukan per item jika setiap itemnya itu penting untuk diinterpretasi, memberikan interpretasi tentang outputnya. Tapi kalau itemnya itu harus di total score dulu, harus di di total per aspek dulu, ya berarti tidak perlu per item di tes retest, total skornya saja yang di tes retest, begitu ya. Oke, kita lihat per item daripada depresi. Setahu saya di sini ada 2 item ya. Kita coba yang item pertama ya. Kita coba yang item pertama. Oke, kita coba item pertama. Kita keluarkan. Ya, nah ini item pertama yang tes. Kemudian item yang pertama yang retest. Kita lihat. Nah, ini hasilnya. Kita okekan saja. Nah, kenapa kita okekan saja? Karena tadi sudah tadi sudah disetting ya. Nah, di sini cut korelasinya 0,677 ya, single measures menghasilkan 0,677, lumayan lah ya, fair lah ya, bisa diterima, bagus, dan dia tetap berkorelasi signifikan seperti itu ya, berkorelasi signifikan. Oke, nah berarti bagus nih. Jadi masing-masing item memberikan hasil yang konsisten antar tes dan retest. Nah, kita akan lihat yang tes kedua ya, item kedua ya, kita akan coba item kedua hasilnya bagaimana, apakah lebih bagus dari item yang pertama. Kita lihat, kita keluarkan dulu. Nah, kita masukkan item kedua tes dan item kedua yang retest. Nah, ini bisa langsung di oke saja, tidak perlu ditunggu karena sudah kita setting tadi ya. Oke. Nah, di sini kelihatan single measures skornya 0,682 ya, 0,682 seperti itu. Ini hasilnya ya, ini hasilnya 0,682 seperti itu. Nah, oke, kita sudah dapatkan secara menyeluruh bagaimana domain depresi pada alat screening ya, diuji tes retestnya gitu ya. Sekarang kita akan bikin laporannya ya, bikin tabel laporannya ya, seperti apa ya. Nah, ya untuk tabel laporannya ya, kita perlu menampilkan yang pertama pastinya adalah ICC-nya itu sendiri, koefisiennya ya. Jadi koefisiennya kita perlu laporkan ya. Jadi kalau kita bikin tabel, maka kita perlu laporkan pertama itemnya ya, itemnya apa, kemudian ICC-nya, kemudian terserah kalau mau single measures dan average measures dimasukkan, silakan masukkan dua-duanya, boleh gitu ya, supaya memperkaya informasi. Kemudian dimasukkan p-value, udah cukup ya, masukkan p-value-nya seperti itu, dimasukkan p-value-nya ya. Bagaimana, apakah bisa dimasukkan confidential interval? Silakan, masukkan, boleh ya. Ya, confidential interval dimasukkan boleh. Artinya kalau begitu ini akan masuk semua ya. Tapi menurut saya ya, berarti ini kan di copy tinggal. Nah, ini di copy. Tinggal di copy ini. Nah, akan masuk sini. Nah, kita bisa ambil yang bagian ini ya. Bagian ini kita bisa ambil confidential interval atau tidak ya. Tapi kalau seperti ini artinya apa? Artinya
ada dua nih, single measure dan average measures. Apakah dua-duanya kita masukkan confidential interval? Nah, ribet ya. Jadi mendingan kalau menurut saya tidak perlu ya, cukup p-value-nya saja. Ya, jadi cukup itemnya, ya, itemnya, ICC-nya yang single measures dan average measures, kemudian p-value-nya. Ya, cukup seperti itu saja ya. Nah, ini kita coba. Tadi ada 2, nah 4 gini ya. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini ada itemnya, variabelnya lah ya, variabel aja, variabelnya. Kemudian di sini ada ICC-nya, di sini ada single measures, ya, single measures, ada yang average measures. Nah, di sini ada p-value, ya, signifikansinya, p-nya, seperti itu ya, tabelnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita rapikan saja. Oke. Nah, seperti ini. Rapi ya, cakep. Ya, seperti ini. Oke. Nah, kita tadi masukkan yang pertama kan, paling pertama tadi adalah depresi ya, rata depresi. Nah, ini ya, rata depresi ini. Nah, kita masukkan di sini. Rata depresi ya, depression, sebentar, depression mean score ya, ini mean score ya. Nah, kita bisa masukkan skor single measures-nya 0,761. Kemudian masukkan average measure-nya 0,864. Ya, kemudian p-value-nya tadi 0,00 ya. Nah, seperti ini. Kemudian tadi depression yang screening-nya, ya, hasil screening-nya. Nah, ini kita bisa masukkan gini. Ya. Hasil screening-nya seperti apa? Tadi kalau kita lihat agak rendah ya, 0,523 yang single measure-nya. Kemudian yang average measure-nya 0,687. Ya. 0,687. Seperti itu ya. Nah, kemudian depression yang item 1 ya. Nah, depression item 1 kita lihat di sini ya, untuk yang item 1 0,677 untuk single measures. Kemudian untuk average measure-nya 0,808. P-value-nya sama semua, tadi saya lihat 0,0 semua ya. Tadi saya lihat sama ini. Kemudian depression yang item nomor 2 itu tadi kita lihat 0,682 ya. Kemudian average measure-nya 0,811. Nah, oke, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Nah, kalau dari seluruhnya ini memang menunjukkan bahwa antara tes dan retest kedua item cukup berkorelasi ya, tidak ada yang tidak berkorelasi, artinya konsisten ya, pengukuran pertama dan pengukuran kedua itu konsisten ya, konsisten. Nah, di sini terlihat bahwa di level screening saja yang agak paling rendah konsistensinya. Tapi bukan berarti buruk, tetap berkorelasi. Nah, di sini berarti apa? Kecenderungan orang untuk di screening sebagai dia punya simptom depresi atau tidak punya simptom depresi itu ternyata bisa berubah ya, ada kemungkinan berubah. Jadi kalau kita punya simptom depresi itu dalam 1 minggu itu punya kemungkinan berubah ya, simptomnya itu ya, punya kemungkinan dia bisa berubah seperti itu. Nah, itulah ya hasil yang bisa kita peroleh, dan ini nanti yang kita laporkan ke dalam artikel atau di dalam skripsi ya.
Ini bisa kita laporkan seperti itu untuk pengetesan tes retest. Nah, ini domain depresi. Nanti berikutnya kita bisa masuk ke domain berikutnya, anxiety dan sebagainya. Kita bikin tabel seperti ini. Nah, adapun untuk apa namanya, untuk skala yang dia tidak perlu interpretasi tiap item, ya, seperti skala-skala biasa gitu, kayak well-being, kayak subjective well-being, kayak PWB, psychological well-being, itu kan nggak diinterpretasi nggak dari item ya. Beda sama ini kan dari item tuh bisa buat screening, jadi perlu tes retest dari level item. Nah, untuk skala-skala biasa, lakukan tes retest dengan cara total skornya ya, atau per aspeknya itu ya, antara per aspeknya atau keseluruhan variabelnya. Itu saja, tidak perlu sampai per itemnya di ICC, di tes retest, tidak perlu ya. Seperti itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.